Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembahasan masih tema diri sendiri, yang subtemanya yaitu tentang tubuhku. Anak-anakku sekalian, masih ingat cerita ibu minggu lalu tentang Iwan dan Cenil, dua orang anak yang bersahabat dalam satu sekolah? Masih ingat ya? Nah, kan kita tahu mereka tidak sekolah bukan berarti libur belajar. Mereka tetap belajar di rumah. Nah, pagi itu Iwan dan Cenil bangun pagi terus mandi. Tapi Iwan dan Cenil mandinya itu nggak boleh barengan ya. Lupa. Kalau Iwan dan Cenil mandinya di rumah masing-masing. Mereka kan beda rumah. Jadi tidak mungkin ya mereka mandinya barengan. Nah, sebelum mandi, Iwan dan Cenil mempersiapkan dulu perlengkapan mandinya agar nanti tidak merepotkan Bunda untuk ambil handuk dan yang lainnya. Jadi nggak usah teriak-teriak, "Bunda, handuknya mana?" Nah, makanya harus dipersiapkan dulu sebelum mandi. Nah, anak-anak, apa saja yang harus dipersiapkan sebelum kita mandi? Siapa yang tahu? Apa yang harus dipersiapkan kalau kita mau mandi? Bahan yang untuk mengelap tubuh kita kalau basah. Siapa yang tahu? Iya betul, handuk ya. Yang pertama jangan lupa handuk. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa gunanya handuk? Gunanya handuk? Iya? Iya benar. Handuk kita gunakan untuk mengelap badan kita yang basah karena air sehabis mandi. Ya. Kalau badannya tidak dielap dengan handuk, nanti airnya akan bertebaran kemana-mana dan baju yang kita pakai akan basah. Sekarang ibu mau tanya, ayo siapa yang suka pakai baju basah? Boleh nggak kita pakai baju basah? Iya, tidak boleh. Karena nanti kita bisa masuk angin. Pintar anak-anak ibu. Yang kedua, setelah handuk, apa yang harus kita persiapkan kalau mau mandi? Siapa yang tahu? Bahannya itu kalau digosok-gosok, dicampur air, keluar busa. Apa namanya? Iya, sabun. Nah, setelah handuk, kita persiapkan sabun ya. Sabun, siapa yang tahu manfaat dari sabun? Iya, pinter. Sabun kita gunakan untuk mandi agar badan kita bersih. Agar kuman-kuman yang menempel pada tubuh kita pergi jauh-jauh. Terus agar kuman-kuman yang menempel pada kita pergi jauh, juga virus corona nggak mau deket-deket sama kita. Ya? Sehingga badan kita sehat. Nah, setelah handuk, sabun, apalagi yang ketiga? Apa? Iya, yang ketiga adalah sikat gigi dan odolnya. Ya. Siapa yang tahu untuk apa sikat gigi dan odol? Siapa yang tahu? Ayo. Iya, sikat gigi dan odol kita gunakan untuk menyikat gigi agar gigi kita bersih. Agar bakteri-bakteri yang ada di mulut kita mati. Terus sisa-sisa makanan yang menempel di gigi kita juga hilang. Kalau giginya bersih, mulutnya juga harum, senyumnya jadi manis. Nah, ayo siapa kalau yang mandi tidak sikat gigi?
Tidak ada ya, semua anak-anak ibu pasti gosok gigi kalau mandi. Oh ya, nanti kalau sekolahnya udah masuk, kalian tunjukkan giginya ke ibu ya. Senyumnya yang lebar. Pasti giginya bersih-bersih dan senyumnya pasti manis-manis. Nah, yang keempat apa? Setelah ngambil handuk, sabun, sikat gigi dan odol, sebelum mandi, sebelum masuk ke kamar mandi, apa yang kita lakukan? Yang keempat, siapa yang tahu? Membaca doa. Penting ini ya, sebelum masuk kamar mandi kita membaca doa dan dahulukan dulu kaki kanan apa kaki kiri? Mendahulukan kaki kiri. Jadi kaki kiri dulu yang didahulukan masuk kamar mandi sambil membaca doa. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang tahu membaca doa masuk kamar mandi? Hah? Siapa yang sudah bisa? Oke, kita baca bersama-sama ibu yuk. Yuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobaisi. Sekali lagi ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobaisi. Ya. Oke. Anak-anak ibu semuanya pinter-pinter. Nanti yang belum hafal minta bantuan sama bunda ya untuk dihafalkan di rumah. Terus siapa yang tahu artinya dari doa masuk kamar mandi? Nah, artinya, ya Allah, aku berlindung dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi kita harus baca doa sebelum masuk kamar mandi supaya Allah melindungi kita dari gangguan setan laki-laki dan perempuan. Ya. Iwan menggantungkan handuknya di kapstok. Ada yang tahu kapstok itu apa? Ya, pinter. Nah, kapstok itu adalah tempat untuk menggantungkan baju, handuk, celana, atau apa aja yang bisa kita gantungkan itu nempelnya di tembok. Ya. Nah, Iwan setelah menggantungkan handuknya, membuka bajunya, Iwan membasuh semua seluruh badannya dengan air. Biur, biur, dingin, tapi segar ya. Badan Iwan menjadi segar. Terus Iwan memakai sabun ke seluruh tubuhnya, disabunin seluruh tubuhnya, kecuali kepala. Karena kepala harus pakai apa? Bukan sabun. Apa? Harus memakai sampo ya. Jadi kalau mandi ke badan pakai sabun, kalau rambut pakai sampo, kalau gigi memakai odol. Ya. Terus Iwan mencuci tangannya dengan sabun sampai bersih, kemudian menggosok badannya, semuanya digosok, kemudian menggosok kakinya dengan sabun. Badan Iwan penuh dengan busa sabun. Tangan Iwan licin seperti belut karena busa sabun. Setelah semuanya digosok, tangan, badan, kaki, belakang kupingnya juga, lehernya semua, ya, biur, biur. Iwan menyiram tubuhnya dengan air. Ingat ya anak-anak, menyiramkan air ke tubuh dengan merata, ya, ke sebelah. Siramkan ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, ke depan, ke belakang. Jangan buang-buang air ya, pakai seperlunya untuk seluruh tubuh. Nah, Iwan membajur badannya dengan air. Busa-busa yang ada di tubuh Iwan semuanya hilang. Ya. Badan Iwan jadi bersih. Semua kumannya hanyut di bawah air.
Kemudian setelah selesai mandinya, Iwan mengelap badannya dengan apa? Dengan handuk ya. Karena handuk itu adalah manfaatnya untuk mengelap badan kita yang basah. Kemudian handuknya dililitkan di badannya. Ya, jadi keluarnya nggak boleh telanjang, ditutup semua. Dan ingat, baju yang tadi digantungkan di kapstok juga harus diambil. Tidak boleh menyimpan baju kotor di kamar mandi. Harus diambil, disimpan di keranjang baju kotor ya. Kemudian Iwan keluar kamar mandi. Nah, keluar kamar mandi juga ada doanya. Nah, siapa yang tahu doa keluar kamar mandi? Jangan lupa, waktu keluar kamar mandi, dahulukan kaki kanan. Masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri. Keluar kamar mandi, dahulukan kaki kanan. Ingat ya pesan ibu? Nah, jangan lupa juga harus baca doanya. Siapa yang tahu doanya? Yuk kita sama-sama membaca doa keluar kamar mandi. Ghufronakal hamdu lillahilladzi. Ulangi lagi. Ghufronakal hamdu lillahilladzi adhaba anil adza wal afani. Sekali lagi ya. Ghufronakal hamdu lillahi ladzi adhaba anil adza wa afani. Ya, bagus anak-anak, ibu memang pintar. Yang belum hafal nanti dipandu sama bundanya masing-masing di rumah ya. Akhirnya Iwan dan Cenil selesai mandi. Kemudian Iwan dan Cenil membantu bunda membereskan tempat tidurnya. Spraynya dilipat, bantalnya dirapihkan. Nah, kalau sudah hafal doa masuk kamar mandi dan keluar kamar mandinya, kalian boleh setor nanti ke bu guru ketika ada kegiatan home visit atau kegiatan ibu guru datang ke rumah kalian. Ya, pesan dari bu guru, anak-anak harus merawat kebersihan tubuhnya, harus menjaga keamanan tubuhnya. Tubuh kita tidak boleh dilihat kepada sembarang orang, tidak boleh dipegang oleh sembarang orang, kecuali diri kita dan ibu kita. Ada lagunya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jadi anak yang baik, selalu patuh sama perintah bunda di rumah. Nanti kita cerita
cerita lagi, Ibu sambung lagi ceritanya pada subtema yang akan datang. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disentuh